وسلم على آله وأزواجه وذريته أجمعين. ونشهد أن لا موالد ولا جميع مشايخنا وعالمنا وسيدنا خصوصا الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله نويت وشرم الرحمن المغفرة والله وعيد على مرقته وخصوصيته ونفحاتهم وعلومهم أنوار الإسلام بالدين والدين الآخرة على هدينا وعلى ما له بأسرة الصالحين إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إلى الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا أما بعد. Alhamdulillah, ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ngaji rutin kitab Ihya Ulumuddin, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan di junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sampai pada pembahasan terakhir makna tauhid dalam konteks ilmu, ya. Istilah ilmu dalam beberapa redaksi. Yang pertama kemarin itu adalah fikih, kemudian yang kedua adalah ilmu itu sendiri, yang ketiga tauhid. Nah, yang keempat hari ini adalah adzikru wa tadzkir. Silahkan kepada kawan-kawan yang membaca. Halaman 40 berapa kalau dibaca itu? 44 ya? Oh iya, 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-lafdhur rabi'u, ini lafaz yang keempat yang mengalami pergeseran makna. Al-dzikru wa tazkiru, ilmu dan mengerjakan ilmu. Faqad qala Allah ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Waqad warada fi tsana'i 'ala majalis dzikri akhbarun katsirah. Dan sungguh telah datang pada memuji atas majelis-majelis ilmu oleh khabar-khabar hadis-hadis yang banyak. Qaulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melalui kebun surga maka singgahlah. Qila wa ma riyadil jannah? Rasulullah ditanya, apa itu kebun surga? Qala majalisul dzikri. Beliau bersabda, majelis zikir atau majelis ilmu. Wa fil hadits, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fid dunya siwa malaikatil khalqi idza ra'aw majalisal dzikri yunadi ba'dhum ba'dhan alla halummu ila buryatikum fayatunahu wa yakhufuna bihim wa yastami'un ala fadhkurullaha wa dhakiru anfusakum. Oke, cukup. Silakan terjemah. Terserah siapa yang dapat mic. Perkataan keempat yaitu zikir dan tazkir. Firman Allah Ta'ala,
Artinya berilah mereka peringatan atau tadzkir, karena peringatan itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Zariyat ayat 25. Maaf, tadi sudah diterjemahkan lah. Oke, kita sarang saja dulu. Istilah lain daripada ilmu itu juga bisa disebut dengan istilah dzikir atau dzikir. Dzikir itu apa? Mengingat. Kalau tadzkir mengingatkan. Kalau dzikir itu mungkin dari surati ya, dzakara ingat saja. Kemudian masdarnya dzikru. Tapi kalau tadzkir itu apa madinya? Dzakara yudzakiru ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan tadzkiran. Jadi kalau sudah wazan fa'ala itu, kalau diartikan itu sudah melakukan. Kalau ingat, nah ini mengingatkan, memberikan peringatan. Karena dalam proses ingat itu kita tidak bisa lepas juga dari ilmu. Maka salah satu ilmu dalam dzikir itu tidak hanya mengetahui lafaz-lafaz yang kita ucapkan, tapi juga kita harus tahu siapa pihak mazkurnya. Nah, itu butuh ilmu. Banyak orang yang sibuk dengan zikir dalam arti sibuk dengan lafaz, sibuk dengan jumlah, gitu kan. Tapi tidak sibuk dengan pihak yang dizikirnya itu, tidak sibuk dengan pihak yang mazkurnya. Sehingga zikirnya hanya dalam bilangan-bilangan angka saja. Ya itu tidak salah juga ya. Tetapi kalau dalam beberapa tarekat ya, misalnya Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada mereka menyebut dzikir khafi. Dzikir khafi dalam Naqsyabandiyah itu ya setiap saat zikir tanpa harus diucapkan oleh lisan, tapi melibatkan qalbu, dan itu sudah tidak terbilang. Bahkan menurut mereka, keyakinan dalam tarekat ini, satu zikir itu setara dengan 35 juta zikir lisan, zikir qalbunya itu. Karena dalam pembuluh darah kita itu ada 35 juta pembuluh darah kalau tidak salah ya dalam tubuh seseorang itu. Nah, satu zikir batin, sir atau khafi itu lidah tidak bergerak, tetapi semua pembuluh darah ini menjadi ingat gitu. Logikanya begitu ya. Karena ada orang yang sibuk dengan lisannya saja. Lisannya udah subhanallah, 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 yang gitu. Tapi itu bukan salah juga ya. Itu minimal kita begitulah ya. Kemudian selain kesadaran itu, kita juga harus paham ada ilmu tentang kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang dicontohkan Nabi lah minimal, atau dicontohkan para ulama, atau siapapun yang mencontohkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Bisa subhanallah, kemudian subhanallah apa istilahnya? Tasbih. Kalau alhamdulillah istilahnya apa? Tahmid. Kalau Allahu Akbar, kalau la ilaha illallah, ya. Sudah kita bahas sebelum tahlil. Tapi selain itu juga sholawat ya. Sholawat juga dijadikan zikir juga oleh para ulama. Bahkan lafaz basmalah itu juga bisa dijadikan zikir. Ada kisah seorang perempuan yang
setiap menggawi sesuatu atau mengucapkan sesuatu itu tidak pernah terlepas dari lisannya. Ini baru lisannya, kalimat basmalah. Jadi hendak berbasuh piring, bismillahirrahmanirrahim. Mbak tuntung membasuh mandaki dirak, bismillahirrahmanirrahim. Mbak tuntung hendak berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah taruh. Rupanya nang laki ini lah kata kita tujuh. Bismillah terus saja. Nang laki ini tak boleh jalan juga, sadang juga lah. Ya entah disebut munafik atau apa ya, yang jelas tidak senang gitu dengan kebiasaan si istri. Nah, suatu hari si laki ini nak memprank bininya, anak menggawi ya, memprank ya, anak menggawi bini. Jadi intinya tuh nak membuli. Hatta ukhajjilaha dan laki, aku hendak la'af'alanna hatta ukhajjilaha, aku hendak melakukan sesuatu yang sampai kena si biniku ini supan, karena kelakuannya nang bismillahirrahmanirrahim terus gitu kan. Ada gerak Allah Ta'ala gitu mendampingi setiap gawian gitu. Jadi laki ini mending saking liberalnya itu menggawi ya modelnya tak. Jadi anak menggawi yang gini, lalu suatu hari menjurumi bininya apa? Dompet. Kalau sekadar dompet aja kondisinya ya kan. Tapi dompetnya tuh kadang kayak kita kan ada isi kartu ATM-nya, ada kartu ATM-nya kan asal yang benar. Ini dompet biasa diisi duit. Lalu kisahnya begitu pulang begini, omanya, nih ikut yang mau duit kok, ikut yang duit kok simpaniakan, terserah aja kan patak di mana pak, nang sekira-kira ada orang nang tahu, ikan aja nang tahu, diambil oleh istrinya, bismillahirrahmanirrahim, diandak di tempat yang sangat tersembunyi, bismillahirrahmanirrahim. Lalu si lakinya ini hendak mengelabui istrinya itu, kayak caranya supaya istrinya ini lengah. Diulahai kan gawian nang sakira bini ini tiba-tiba kada ingat lagi. Rupanya nang laki tahu di mana menghendak, dipantau ya Allah. Kisah kada tahu tapi memantau. Nah ini gawian coba nih. Bintang serius semuanya. Nang ketujuh melihat SP orang benar, ketujuh memantau ya Allah. Ya kisah ada tahu tapi memantau. Makanya pas pengetahuan seorang memantau ya Allah, settingannya Gawin mantau aja, dengan memantau. Itu barangnya. Nah, imbah nang bini tadi kada ingat lengah, diambil oleh nang laki, dompetnya dibawanya ke sumur, awaknya sumur buangnya. Ada pengaruh bismillahirrahmanirrahim itu lah, maksudnya dengan caranya atau dengan triknya membuang dompet ke dalam sumur. Lalu bebulik laki ini ke dalam rumah. Kemudian lagi, mana dompetku tadi ya? Ada yang aku ambilnya. Namanya kata. Lalu Allah Ta'ala kemudian di dalam kitab itu menyebutkan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil dompet yang ada dalam sumur tadi dengan seluruh isinya yang mungkin terhambur. Bulikakan langsung dari ketika malaikat mengambil sumur, mengembalikan ke tempatnya semua. Si istri yang mendapat perintah suaminya untuk mengambil dompetnya tadi, mengambil ya.
Lalu ada ya barangnya? Ini sudah dibulkakan kalau dari kisahnya. Ada ya kalau barangnya? Ini ada barangnya, bilangnya lelaki. Jadi lelaki ini tangan langat sambil beristighfar, sambil bertobat. Seketika itu pula si suami ini bertobat. Anak menggawi nang bini sakanya digawi ini juga lalu kalah tadah taharat musuh saya. Nah, mana sih siapa paret nih karena dipilih-pilih soalnya bisa mengolah lah apa motong jiwa juga kata bijak tuh harusnya jangan definisi. Aku melihat dari mana hendak komentari kasihan ini sudah mengolah lah. Jokowi ini kata bijak ini kata definisi yang dibacakan di dalam kitab. Tapi kan Bapak usahanya barang kita hargai. Nah itu amaliyah mengamalkan basmalah aja. Belum lagi kalau kita saya beberapa minggu yang lalu ada membeli buku judulnya Ra'aitun Nabi. Judul bukunya Ra'aitun Nabi SAW. Jadi ada 300 kisah orang-orang yang pernah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Itu kisah-kisahnya. Ada yang berdasarkan riwayat juga, maksudnya yang menceritakan untuk ulama-ulama yang dikisahkan kepada murid-muridnya, dan itu diriwayatkan turun-temurun sampai ditemukan dalam kitab-kitab periwayatan. Jadi pada kegampangannya itulah yang mengisahkan tuh banyak orang. Nah di situ tidak sedikit juga amaliyah-amaliyah yang diajarkan, dan rata-rata amaliyahnya sholawat supaya ketemu Nabi. Nah itu bagian dari zikir juga, sholawat itu. Bahkan banyak kan fadilah-fadilah, keutamaan amaliyah sholawat. Sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Itu almarhum Abah Guru dulu, seingat pula ada rekaman bahari Jasidin minimal. Saya pun mendapatkan itu dari beberapa murid-murid Sidin langsung yang mengatakan minimal sallallahu alaihi Muhammad berapa? 1000 kali. Nah. Tapi Sidin terserah aja. Yang penting kalau Abah Guru Kumpul itu menyampaikan salawat nang paling hendak Jasidin sallallahu alaihi Muhammad. Amun sudah nang hendak itu orang pertama akan juga kayak panang panjang ya, Allah supaya salawat Fatih. Bukan kawan-kawan kita ketiganya itu salawat Fatih amalannya tiap hari Jumat berapa itu? Mungkin ribuan juga. Saya kurang tahu. Panjang. Al-Fatihah ma'u'id al-Khatim Nasrul Haqi wal-Haqi wa-Hadidah Salatul Islam wa'alaikum. Salawat Maryam bin panjang juga, dan seterusnya. Nah itu harus ada ilmunya juga. Makanya zikir itu identik dengan ilmu, karena tidak mungkin seseorang menzikirkan sesuatu tanpa ada ilmunya. Kalau misalnya kita lah dalam tradisi orang Banjar itu, saya mungkin udah cerita lah kemarin bahwa ada amalan nang kami diberi turun temurun dari paninian, tapi tiba bini ngomong lah. Itu ada julak bini itu yang mengisahkan bilanya ada orang nang menggawi kita di alam subhanallah, misalnya mengirimi kita apa supaya kita kena kulaset atau kenapa.
Tapi ini lafaznya unik. Allahumma jabariki sumaliki, soalnya Arab. Allahumma jabariki sumaliki. Barang siapa yang menggawi apapun tak kulit ke dirinya sendiri berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dia malakan anak kuning. Jadi orang anak perang maya apa? Perang maya itu apa artinya? Maya itu kan dunia maya, dunia yang tidak tampak kan. Perang terjadi jadi kita nyebutnya perang maya gitu kan. Ujung perang maya itu perang di dunia maya. Perang dunia daring dalam jaringan internet ini kan kalau terang, tapi hasilnya aja kalau kita lihat, tapi ya jaringannya sendiri kita kalau kita lihat kayak apa di sini buat jaringan atau ada sinyal itu kayak apa ukurannya itu mesin kalau melihat, tapi mata kita kan apa kecuali melalui mesin tadi. Hanya zikir gitu. Nah itu kawan disebut dengan zikir dari Allahumma jabaliki sumaliki itu. Ada lagi amalan Sidin bila hendak naik motor, tapi pada ingat amalannya. Sidin seorang mau coba. Karena dulu bini itu bila hendak laku ke Banjar sini agak sedikit mabuk, bukan sedikit lagi ya, mabuk. Lalu juga di sini amalan bila hendak naik motor di sini baca ini. Ujungnya sama, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah pada mau di sini. Cuma mau ingat lagi bacaannya. Sama kurang lebih kayak tadi juga apa mantranya. Nah, itu kayak kata masukkan dalam zikir. Kalau itu kita pahami sebagai kalimat thayyibah, ya, tidak ada redaksi yang menyimpang di situ. Kira-kira masuk aja bang lagi kalimat thayyibah itu. Apalagi diawali Allahumma. Kemana memintanya itu? Allah. Berkat la ilaha illallah. Kemana membolehkannya? Allah juga. Muhammadur Rasulullah. Jadi bisa terjadi dan bisa jadi itu juga sebagai bagian dari zikir. Kemudian yang kedua, at-tadzkir. Tadzkir itu memberikan peringatan atau mengingatkan orang lain, dan itu juga tentu tidak bisa seseorang mengingatkan kalau tidak berdasarkan ilmu. Maka identiklah adzikru wa tadzkir itu sebagai ilmu. Firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzakir, berilah peringatan, ingatkanlah gitu ya. Karena dalam peringatan, nah kadang-kadang ayat ini dijadikan dalil juga bagi kawan-kawan kita yang tidak mempermasalahkan memperingati peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan kita umat muslim. Memperingati apa? Isra Mi'raj. Memperingati apa lagi? Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab itu disebut zikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata zikra itu memperingati, bisa juga dipahami seperti itu. Karena dalam peristiwa ingat mengingatkan, barangkali gitu ya, itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya jelas kita mengingat peristiwa kelahiran Nabi itu kan tidak sekedar mengingat Nabi lahir kemudian kita ingat-ingat, tidak. Selalu ada
tausiah agama, ada transfer ilmu di situ, maka sangat bermanfaat. Tadi disebutkan banyak juga akhbar katsirah fitana ala majalis dzikri. Di hadis-hadis Nabi juga yang mempertegas, yang mengapresiasi tentang keutamaan majlis-majlis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Farta'u itu bisa juga kita singgah. Kalau kita melintasi atau melewati taman surga kata Nabi, maka singgah bisa. Tapi redaksi lain atau arti lain farta'u itu banyak ya. Dalam ithaf itu saya baca itu ada bersenang-senang, ada juga ucapkanlah tasbih, tahmid dan takbir, ada juga. Jadi farta'u di situ maknanya, intinya maknanya positif. Kita singgah, kemudian kita bersenang-senang dalam singgah kita itu. Kemudian di situ kita berzikir juga, ada tasbih, tahmid, tahlil dan. Nah, ketika ditanya wa maryadul jannah, Nabi menyebutkan majalis dzikri, maka termasuk kira-kira yang kayak tempat kita ini. Tidak kurang dari 100 orang, bahkan lebih yang hadir di sini. Hitung rambut, hitung rambut, menghitung orangnya, ya 15 orang lah. Apa 15 nih majelis dia? Kalau hitung rambut kan lebih 15 nih, 200, bisa 1000. Sekarang orang ini berapa? Ada yang ada rambut, ada labut-labut rambutnya. Nah, jadi insya Allah ini juga termasuk majelis zikir karena ada mudzakarahnya, ada ya kita di sini membacakan kalimat-kalimat thayyibahnya juga, peringatan-peringatannya juga, ilmunya juga ada. Hadis lain mengatakan inna lillahi ta'ala malaikatan sayyihin. Allah itu punya kelompok dari kelompok malaikat yang gawiannya itu bertebaran fitungnya di muka bumi. Siwa malaikatil khalqi, selain daripada malaikat-malaikat yang spesial mendampingi makhluk-makhluk, terutama manusia. Kita ini selalu ada malaikat yang permanen di situ. Sebelah kiri kita ada siapa, sebelah kanan kita ada siapa, itu kan. Kemudian di alam kubur ada siapa. Itu mereka statis ya, statis. Nah, selain mereka-mereka yang mendampingi makhluk-makhluk ini, ada para malaikat yang bertebarannya di muka bumi. Dia tidak mendampingi makhluk-makhluk secara spesial, tidak. Tapi mereka-mereka yang bertebaran di muka bumi ini kada kawat terlihat di majelis zikir. Apabila mereka itu terlihat di majelis zikir, mereka akan mendatangi majelis itu. Mudah-mudahan kita mendatangi. Kalau mereka itu sampai mendatangi, maka mereka berkikirkan satu dengan yang lainnya. Kesini, halummu itu artinya ta'ala. Kemari. Yang mana ada orang-orang yang kita sayangi, bubuannya ini, mau dilihat, kata duit punya. Nah, ayo kita kasih ini mendoakan buahnya supaya kencang isi dompetnya. Namanya memberi malas. Ada yang sudah tuntung kuliah tapi kada singgawian misalnya. Nah, makanya apa supaya bubuannya ini ekspresinya ini menarik lembaga-lembaga tertentu sehingga tertarik untuk mempekerjakan mereka menjadi instruktur atau menjadi apa ya, tenaga pendidik atau guru pada itu terserah aja. Yang penting ayo kita doakan bubuannya ini ikhlas. Ada yang hendak skripsi
karena terbentur ini itu segala macam. Mudah-mudahan selesai dengan segala skripsinya misalnya. Ada yang masih lawas, mencari judulnya masih bingung. Ayo kita bantu supaya dapat ilham. Nah, ilham sudah ada lingkungan. Ini saya rekam pemain. Itu maksudnya itu. Fayatunahum wa yahuffuna wa yastami'un. Jadi mereka bergerombol di situ, umpat juga, nongkrong juga di sini. Apa bahasanya, nongki juga di sini gitu kan. Dan mereka tidak hanya berkeliling, tapi berkeliling itu melindungi sambil menerapkan kita. Wa yastami'un, dan mendengarkan kita juga. Makanya hati-hati begitu ucapnya. Karena ternyata banyak malaikat-malaikat di sekitar kita ini yang umpat mendengarkan. Jangan sampai mereka itu yatabadarun, yafirrun, hanya gara-gara. Nah makanya ada sebagian ulama-ulama yang sangat ketat dalam majelis. Karena apa? Karena khawatir para malaikat yang berkumpul ini terbangan gara-gara di sini ada hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat, kita panggilkan. Tapi kalau lupa juga, dari ada malaikat yang bersayap, ada aja malaikat-malaikat yang tanpa sayap. Yang duduk rapi di sini, mereka loyal, mereka setia mendengarkan, meskipun tidak usah rahmat. Ala fadhkurullaha wa dzakkiru anfusakum. Ya, jangan hanya ingat Allah saja, tapi ingat, beri peringatan juga diri sendiri untuk mengingat Allah itu. Lanjut, siapa membaca panuqila dzalika ila matar. فنقل ذلك إلى ما ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه، وهو القصص والأشعار والشرح والطمات. أما القصص فهي بدعة، وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص، وقالوا لم يكن ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص. Cukup dulu. Nah ini agak-agak hati-hati kita menjelaskan. Coba terjemahkan Bang. Ya, guru Maulana harus mengajar. Nanti ditunggu para murid. Maka yang demikian menjadi, maka dulu orang sering mengutip yang demikiannya maksud demikian kebanyakan Apa? Ini kan dari kani apa? Fanuqila dzalika ila man tara aktsara al-wa'adh fi hadha zaman yudhibun alaihi. Mungkin zakiru tadi ya, atau zikir tadi. Oleh itu kebanyakan juru nasihat sekarang melihat bahwa membiasakan cerita-cerita atau syair-syair yang berbahasa dalam yang tulis makna saja. Harus saja yang saya langsung aja bismillah. Bismillah khalilullah. Fanuqila dzalika ila ma tara aktsara al-wa'adh fi hadha az-zamani yuwazibuna alaihi. Dan
dinukil dalika mana tuh kira-kira? Mungkin kepada majelis zikir tadi ya. Ila matara, kepada hal-hal yang engkau saksikan, aktsar wa'adi, banyaknya para penasihat-penasihat. Wa'ad itu ya orang-orang yang mentausiah sesuatu, guru-guru lah, ustadz-ustadz yang berceramah-ceramah, mungkin gitu ya, penceramah-penceramah. Fi hadzal zaman, di zaman ini, maksudnya pada zaman Imam Ghazali, yuwadzibuna alaihi, mereka tekun membiasakan, bisa begitu ya, mereka yuwadzibuna alaihi, mereka membiasakan atasnya itu apa? Yaitu al-qasas, bercerita, mendongeng, cerita-cerita atau dongeng-dongeng, wal asy'ar, menyampaikan syair-syair, wasyatah, asyatah apa? Ucapan-ucapan yang di luar logika. Syatahat ya, tahu syatahat ya, dalam ilmu tasawuf itu mengalami hal-hal yang penyatuan kadang-kadang, sehingga ketika seorang salik mengalami syatahat, maka yang keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat yang janggal. Wattammat, sama itu. Wattammatu, kalimat-kalimat yang menakjubkan, kata-kata mutiara barangkali yang itu memikat bagi orang lain, tetapi landasannya semua ini bohong. Qasas, cerita itu ceritanya cerita bohong. Asy'ar, syair-syair itu tidak sesuai. Syatah itu juga yang menyimpang. Tamat juga bencana yang melahirkan bencana. Kalimat-kalimat yang diucapkan tapi menuai provokasi, itu tamat. Amal qasasu fahiya bid'atun. Nah, adapun dongeng-dongeng dengan dongeng-dongeng berdasarkan cerita bohong, itu bid'ah. Nah, ini definisi bid'ah menurut Imam Ghazali itu seperti ini. Kisah-kisah yang sumbernya itu palsu. Dan ini erat kaitannya dengan mereka-mereka yang mengarang hadis maudhu'. Waqad warada nahjus salafi 'anil julusi ila al-qussasi. Ya, ada dalilnya tentang bagaimana orang-orang terdahulu itu, kaum salafus saleh itu melarang kita menghadiri majelis qussas, pendongeng. Jadi dalam kisah, dalam ceramah-ceramah sini itu kisah saja, tapi kisahnya ini kan ada sumbernya atau kisah-kisah palsu yang itu mengkaitkan dengan ajaran-ajaran agama supaya orang tertarik. Maka ini kisahnya ya identik dengan hadis-hadis maudhu' sebetulnya. Hadis maudhu' itu banyak cerita-cerita aneh. Misalnya saja hadis-hadis maudhu' yang dikarang oleh kelompok Syiah itu banyak menceritakan tentang keutamaan Sayyidina Ali, bahkan melampaui Rasulullah. Nah, ini maksudnya qasas itu seperti itu, cerita-cerita bohong. Nah, kaum Khawarij yang tidak mau kalah dengan kaum Syiah yang banyak menghadirkan cerita-cerita palsu ini, kamu kalah juga, malah juga kisah-kisah yang sama, antitesisnya lah, tapi palsu semua, tidak ada sumbernya. Kalau dalam ilmu hadis itu sanadnya tidak muttasil, sehingga itu karangan-karangan mereka yang kalau ditanya dari mana sumbernya, menyebutlah nama si A, tapi si A itu tidak pernah mengucapkan seperti itu. Jadi menyandarkan sesuatu. Nah, ini kebohongan-kebohongan seperti ini itu
itu ada dulu, terutama pada masa siapa? Kalau pada masa di sini tadi disebutkan kan, wa qalu lam yakun dzalika fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pernah terjadi zaman Nabi, ya, karena tidak ada yang berani. Wala fi zaman Abu Bakar, wala fi zaman Abi Bakar, tidak ada juga pada zaman Abu Bakar, karena beliau 2 tahun. Wala Umar radhiyallahu anhu, dan tidak terjadi juga pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya sesudah masa Umar lah itu terjadi. Pada masa siapa? Utsman bin Affan. Nah, awal mula terjadi fitnah di kalangan sahabat itu kan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini anggap 2 periode. Satu periodenya itu 6 tahun. Di periode pertama itu tidak ada fitnah masih, karena masih lurus-lurus saja. Pada masa periode keduanya itulah banyak terjadi fitnah, karena pada masa itu Sayyidina Utsman banyak mengangkat kolega-kolega beliau itu menjadi pemimpin-pemimpin di beberapa wilayah. Nah, ini menimbulkan kisruh dan juga kecemburuan sosial di kalangan sahabat yang lain. Banyak sahabat-sahabat utama itu tidak mendapatkan jabatan-jabatan penting, tapi justru kolega-koleganya itu yang mendapatkan jabatan penting. Awalnya begitu, ini dalam catatan sejarah begitu ya. Tapi sejarah ini kan kadang-kadang ada, meskipun sejarah ya tetap ada saja kritikus terhadap sejarah itu yang tidak setuju dengan itu semua gitu kan. Maka tergantung nanti kita membaca sejarah ini perspektif siapa. Perspektif Sunni begini, perspektif Sunnah Syiah begini, perspektif yang tidak Sunni wala Syiah gitu. Ya lain lagi barangkali. Makanya sejarah itu kalau ada opini-opini, nah itu opini itu tergantung dari kecenderungan berpikirnya si penulis sejarah itu sendiri. Kadang-kadang buku-buku sejarah itu kalau kemasukan atau kesusupan opini-opini dari pengarang, maka akan subjektif dia. Kalian setuju gak dengan istilah misalnya Islam itu disebarkan dengan invasi? Invasi itu semacam penyerangan kan? Kita dengan memperluas daerah kekuasaan dengan mengandaki prajurit-prajurit di situ, kemudian kita taklukkan. Nah, kata-kata penulis itu kadang-kadang penaklukan kota A, penaklukan daerah ini, penaklukan. Seakan-akan Islam itu disebarkan dengan pedang akhirnya. Makanya orang-orang Barat itu senang sekali mempopulerkan istilah-istilah itu. Nah, itu tidak terkecuali juga di kalangan sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah kita ada yang setuju juga menulis dengan pilihan-pilihan tadi, kata-kata penaklukan, invasi, ekspansi dan seterusnya. Padahal itu belum tentu seperti itu faktanya yang terjadi. Saya mungkin udah pernah cerita dulu kan, bagaimana Islam itu kemudian tersebar, tidak selalu seperti itu. Nah, kita kalau membaca latar belakang kenapa Al-Qasas itu banyak muncul pada masa itu, karena ya kepentingan politik sudah. Jadi masa-masa Utsman di akhir itu periode kedua Utsman, anggap Utsman 12 tahun ya, 6 tahun pertama itu aman, di 6 tahun kedua itu beliau mengalami ketidakstabilan secara politik. Nah, karena ada kepentingan-kepentingan politik inilah, maka lahirlah orang-orang yang ingin mengambil kekuasaan. Jadi kalau kita korelasikan dengan keadaan kita sekarang, zaman kita sekarang, jangan heran kalau di tahun-tahun politik itu akan ada orang-orang yang semacam ini. Kerjanya itu hanya kusas. Mereka menceritakan hal-hal yang tidak ada faktanya sebetulnya. Bahkan kadang-kadang fakta-faktanya itu direkayasa supaya seakan-akan ada. Tujuannya ya bisa menjatuhkan, tapi bisa juga sebetulnya pura-pura menjatuhkan, tapi hanya mambung.
orang kalau tidak ada kasus yang menunjukkan itu karena tidak punya kesempatan untuk populer kan, maka perlu ya peristiwa yang direkayasa supaya seseorang menjadi populer. Ketika dia populer, nah nanti baru bisa diukur, dilakukan survei. Ini kepopulerannya mempengaruhi kita dengan elektabilitas dan seterusnya. Maka gitu, kalau bahasa-bahasa bukan politisi, orang paham juga kisahnya aja elektabilitas. Nah, elek-elek. Jadi Qasas itu seperti itu awalnya, mereka itu yang menjadikan lahirnya hadis-hadis maudhu. Nah, kata Imam Ghazali pada zaman itu banyak aksarul wa'adhi yang seperti itu. Ya kita lihat aja kalau zamannya masa-masa atau tahun-tahun politik ini nanti banyak juga al-wa'adh yang seperti itu, yang tujuannya mengkampanyekan calon-calon tertentu. Hatta zaharatul fitnatu wa zaharal qasas. Nah itu nanti peristiwa itu di masa Utsman bin Affan. Kita tambah sedikit lah. Sudah. Waruya anna ibna Umar radhiyallahu anhuma kharaja min al-masjid faqala ma akhrajani illa al-qasu walau lahu lama kharajtu. Jadi suatu ketika Ibnu Umar keluar dari masjid dan dia berkata, tidaklah yang menyebabkan aku keluar dari masjid ini kecuali para pendongeng-pendongeng. Kalau seandainya tidak ada pendongeng itu, aku tidak akan keluar dari masjid ini. Jadi pendongeng itu jangan kita sandingkan dengan penceramah-penceramah yang kata juga kisah. Karena itu juga pendongeng-pendongeng di sini itu yang memberitakan hadis-hadis tetapi itu tidak berdasar, yang mengarang-arang hadis maudhu dengan ya tadi itulah tujuan pertama adalah politik. Yang kedua tujuannya adalah karena banyaknya orang-orang yang masuk Islam secara terpaksa. Mereka yang masuk Islam secara terpaksa itu kemudian membuat gaduh karena tidak bisa meruntuhkan Islam dari luar. Kalau perang selalu kalah, maka mereka berusaha meruntuhkan Islam itu dari dalam. Bagaimana caranya? Pura-pura masuk Islam kemudian menghancurkan dari dalam, membuat huru-hara fitnah sana sini. Ini tetap baik misalnya beribadah dengan Tuhan-Tuhannya sebelumnya, tapi status di sosial masyarakatnya dia dianggap Muslim, sudah bersahadat, tapi dendamnya terhadap Islam, dendamnya terhadap khalifah-khalifah itu luar biasa. Makanya mereka itu dianggap juga sebagai orang-orang yang menyebabkan lahirnya hadis-hadis maudhu karena sakit hati. Nah, yang khusus inilah yang menyebabkan gonjang-ganjing pada masa itu. Wa qala Damrah qultu li Sufyan ats-Tsauri nastaqbil qas bi wujuhina wa qala wal bid'ah zuhurakum. Jadi Damrah ini berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, wahai Syekh Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri termasuk imam juga ya. Apakah kita nastaqbilul qas bi wujuhina? Apakah kita menghadap bubuhan pendongeng ini dengan wajah kita? Perlukah kita mendongakkan wajah kita kepada mereka? Artinya kita ini perlulah menatap mereka kemudian kita kuringi. Jal Imam Sufyan ats-Tsauri, walul bid'ah zuhurakum, kan usah belakangi ya bukan untuk tampaikan punggung ini kemudian kepada ahli bid'ah itu. Nah, jadi bid'ah menurut Sufyan ats-Tsauri di sini adalah pendongeng-pendongeng yang menyampaikan berita-berita bohong. Sedikit lagi. Waqala Ibnu Aun dakhaltu ala Ibn Sirin faqala ma kana al-yawm min khabarin faqultu
nahal amiru al-qussasa an yaqussu faqala wuffiqa lis-shawabi. Aku masuk dari Ibnu Aun mendatangi Ibnu Sirin, mengunjungi Sirin atau mengilangi Sirin Ibnu Sirin. Lalu Ibnu Sirin bertanya, maka al-yawmin khabar, ada berita apa hari ini? Lalu Ibnu Aun mengatakan, nahal amir al-qussasa ayaqussu, khalifah melarang para pendongeng untuk mendongeng. Pokoknya wuffiqa lis-shawab. Oke, bagus, mantap, nyampe segera. Jadi ini intinya tentang pendongeng-pendongeng yang sekali lagi itu menyampaikan kisah itu tanpa ada dasarnya. Kita hati-hati juga dengan narasi di bagian sini, karena kalau kita memahami ini apa adanya, khawatirnya kita ini terbid'ahkan penceramah-penceramah, tuan guru di dalam kita ini yang tertuju kisah-kisah. Ini tergantung motifnya, saya kira. Kalau kisahnya ini tujuannya untuk membangun supaya jamaah ini kadang ngantuk umpamanya kan, kata bapak dibangun kisahnya. Tapi kalau kisahnya hanya untuk menarik simpati supaya dapat dukungan-dukungan politik, nah itu yang kalau mengarah jauh, maka itu yang termasuk bid'ah tadi. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan satu kisah, tapi kisahnya ada dalam kitab juga. Ya, pendek aja kisahnya. Mungkin ada kaitannya dengan cara kita zikir, ingat dan mengingatkan. Jadi ada seorang hamba ahli ibadah, alim juga. Ketika sholat, dia merasa dirinya sudah seperti hamba yang memang ahli ibadah gitu kan. Sehingga ketika dia membaca Al-Fatihah sampai dia kepada ayat iyyaka na'budu, lalu muncul di benaknya, aku sudah beribadah ya Allah kepada Engkau. Kadalah tergeletek muncul bisikan ikan sebujurnya kada menyembah Allah. Wa ma fa'alta, ikan kada menggawi itu. Kenapa? Karena ikan masih menyembah makhluk-makhluk Allah yang lain. Ikan masih menyandarkan segala urusanmu kepada makhluk-makhluk yang lain. Tapi ikan masih ada sepenuhnya daripada Allah Ta'ala. Ikan masih tergantung dengan Allah. Setelah itu si ahli ibadah ini meninggalkan manusia. Maksudnya langsung sini berampak penyurangan, meninggalkan sosial, hidup sosial. Supaya apa tujuannya? Nah, tujuannya kita lihat di sini. Bukannya sih untuk ada peduli secara sosial lagi, tapi tujuannya supaya ada tergantung dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kemudian sini bayang lagi pada ayat iyyaka na'budu. Nah, sini merasa sini menyembah Allah Ta'ala. Lalu bisikan tadi mengilhami sini, wa ma fa'alta tadi. Ikan kada bujur menyembah Allah Ta'ala. Karena ikan masih takutan dalam diri ikan. Innama ta'budu zawjatak. Ikan masih menyembah bini ikan. Gara-gara itu diceraikannya. Fatulliqa zawjatahu. Diceraikan istrinya. Salat lagi sampai lafaz iyyaka na'budu, lagi-lagi muncul bisikan itu. Kamu kalau bujur menyembah Allah Ta'ala, karena ikan masih menyembah, mencintai harta ikan. Fatasaddaqa jami'a amwaliha, disedekahkan seberkan hartanya. Sampai yang pulang sampai ayat iyyaka na'budu. Saya itu pulang bisikannya, ikan masih mencintai pakaian yang ada pada ikan. Disedekahkan pulang bajunya sampai baju punya pakai lagi. Hanya sembahyang, hanya ketika ia na'budu, bisikan itu kemudian menyebutkan sadaqta innama anta al-'abid al-haqiqi. Sudah engkau minal 'abidina haqiqatan, termasuk orang yang hamba wujudan. Nah, kawakah kita mengumpatin kayak ini? Insya Allah ada kawah.
sembahyang harus tadi kehilangan bini. Pertama kehilangan lingkungan sosial, kehilangan bini, kehilangan harta, kehilangan seluruh pakaian kita. Tapi kalau kita mau menggawi, maka bisa jadi kita menjadi hamba yang sejati. Tapi mama kan harus segitunya juga, kehilangan bini, milik tulang malah si buta tuli ini lain kawannya. Dia punya keunikan sendiri. Baik, kiranya itu saja yang bisa kita kaji untuk subuh ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdih, subhanallah, bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.